Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kajian kita tentang geometri analitik datar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan sudut pada dua garis lurus. Nah, ternyata di sana ada sudut khususnya, yaitu sudut yang bernilai 90 derajat dan 0 derajat. Itu terdapat sudut aturan khusus di dalamnya. Bagaimana bentuknya? Nah, silakan simak video sampai akhir. Oke, jadi untuk sudut pada dua buah garis lurus di sini ada dua buah sudut istimewa, boleh dibilang lah, yang kita bisa tentukan berdasarkan aturan sudut tersebut. Ini yang boleh dibilang bisa jadi kalian kenal sebelumnya ya. Ada dua garis yang saling tegak lurus dan ada dua garis yang saling sejajar. Nah, yang ingin kita cari di sini adalah bagaimana sih penemuan konsep dari kedua garis tersebut. Sampai ketemu nanti bagaimana kan syarat-syarat dari kedua garis tersebut. Oke, yang pertama dulu kita bahas 2.10 adalah dua garis yang saling tegak lurus. Oke, ini sudah jelas banget sebenarnya ya, bahwa dua garis yang saling tegak lurus itu artinya kedua garis tersebut berpotongannya itu siku-siku ya, atau sudut yang terbentuk nanti pada semua bagian di sana bernilai 90 derajat. Oke, sudah. Nah, konsep tersebut kita bawa ke persoalannya secara analitiknya, atau kita bawa ke bentuk aturan sudut pada dua garis lurus, yaitu pakai tan ya. Dan di sini untuk gamanya bernilai 90 derajat, sementara kita ketahui bahwa tan 90 derajat itu bernilai tak terdefinisi ya. Itu. Maka juga dengan kata lain, kalau kita ambil konsepnya di sana, M1 dikurang M2 per 1 tambah M1 dikali M2 kita mutlakkan, itu juga tetap bernilai tak terdefinisi. Nah, kondisi ya pada persamaan yang nomor 2 di sini itu akan menjadi tak terdefinisi jika ya jelas ya penyebutnya di sini bernilai sama dengan 0 ya, atau mendekati 0 di sini keterangannya. Dan M1 dikurang M2-nya itu tidak bernilai sama dengan 0. Maka kita ambil di sana konsepnya. Ya di sini. Nah, berarti kan penyebutnya tadi 1 dikali M1 dikali 1 tambah M1 dikali M2 itu kita ambil mendekati atau sama dengan 0 di sini ya. Ini jelas berarti ya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, ini temuan kita. Nah, ini yang sudah kita kenal sebelumnya. Jika dua buah garis itu saling tegak lurus, maka perbandingan atau hasil perkalian gradien antar keduanya itu bernilai M1. Atau juga boleh dituliskan kan M1 sama dengan negatif dari 1 per M2. Ataupun kebalikannya. Sama ya, M2 negatif 1 per M1. Sudah. Jelas di sini ya temuannya dan bagaimana cara kita mendapatkan konsep ini. Oke, kita lanjut sekarang ke contoh penggunaannya. Nah, misalkan di sini tentukan bahwa dua garis tersebut saling berpotongan tegak lurus. Oke. Nah, di sini ada dua konsep, dua kata kunci yang kita bisa ambil dulu ya. Yang pertama dia saling berpotongan dan yang kedua perpotongannya tegak lurus. Oke, untuk menyelesaikannya, yang pertama dulu kita pastikan atau kita buktikan bahwa kedua garis tersebut saling berpotongan. Dengan kata lain, seperti sebelumnya di sini, bahwa perbandingan koefisiennya itu nanti tidak sama ya. A1 banding A2 tidak sama dengan B1 banding B2, maka kalau kita temukan itu, maka hasilnya adalah saling berpotongan. Sekarang kita coba nih. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk garis 1 ya, itu kan bernilainya 2x tambah, ini di sini 2x tambah 3y tambah 5 sama dengan 0. Maka ini bisa kita tuliskan lagi seperti yang bagian bawahnya ini. 3y sama dengan min 2x min 5, kita jumlahkan dengan bilangan yang sama ya. Selanjutnya
kita kalikan semuanya dengan sepertiga terakhir, maka kita peroleh ini persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan min 2/3X dikurang 5/3. Atau kalau kita ambil koefisien di depan M sebagai gradiennya, Y sama dengan MX kan, dikurang ditambah C biasanya, maka gradiennya kita peroleh adalah min 2/3 di sini. Itu untuk garis pertama. Nah, dengan cara yang sama juga kita cari nilai gradien untuk garis kedua. Nah, di sini kita temukan bahwa gradien untuk garis kedua adalah 3/2. Nah, dari sana saya saja sebenarnya sudah jelas ya bahwa kedua garis tersebut saling berpotongan ya, nanti tidak sama ya antara M1 dan M2-nya. Nah, sekarang kita kaji untuk tegak lurusnya. Sebelumnya kita ketahui bahwa untuk tegak lurus itu nilai M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Sekarang kita ujikan di sini. M1-nya bernilai min 2/3, sementara M2-nya di sana bernilai 3/2 di sini tadi. Maka kita kalikan min 2/3 dikali dengan 3/2 di sini. Hasilnya adalah min 6/6 sama dengan min 1. Nah, karena itu sudah jelas lah bahwa karena hasil perkaliannya M1 kali M2 sama dengan negatif 1, maka perpotongan kedua garis di sini berbentuk tegak lurus. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya konsep kedua yang biasanya kita kenal adalah dua garis, di bawahnya nih, dua garis yang saling sejajar. Tadi sebelumnya sudah jelas bahwa garis yang saling sejajar itu nanti tidak ada perpotongan antar kedua garis tersebut. Atau juga bisa kita sebut bahwa gradiennya bernilai sama ya. Nah, di sini di mana ketemuannya M1 sama dengan M2 itu ya ini. Nah, sebelumnya kita ambil ya, kalau saling sejajar itu tidak ada sudut yang terbentuk di sana. Namun di sini konsep ini kan kita bisa gunakan jika kedua garis tersebut kita dekati ya sampai akhirnya saling berimpit. Nah, kondisi saling berimpit di sana artinya bahwa kedua garis tersebut sudut perpotongannya adalah 0 derajat ya. Nah, itu. Kalau di sini nih kita ambil bahwa ada keterangannya di sini bahwa kedua garis tersebut kita dekatkan sehingga berimpit, sehingga sudut yang terbentuk adalah gamanya bernilai sama dengan 0 di sini. Nah, sudah kita ambil konsep yang sama di sana bahwa untuk nilai derajat yang 0, tangen 0 itu juga bernilai sama dengan 0 ya. Jadi tan gamma juga sama dengan 0 nih. Nah, ini berarti tan gamma sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan di sini kita ambil nilainya mutlak dari M1 dikurang M2 per 1 tambah M1 dikali M2. Nah, kondisi di sini ini kebalikannya nih. Syarat supaya hasilnya bernilai 0 itu kan berarti M1 dikali M2-nya atau bagian pembilangnya ya, M1 dikurang M2 itu harus bernilai sama dengan 0. Itu syaratnya. Nah, kita ambil di sana M1 dikurang M2 itu sama dengan 0, atau dengan kata lain jelaslah kalau kedua ruas kita jumlah dengan M2, maka hasilnya adalah M2 itu nilainya sama dengan M1. Kayak ini konsep tentang dua garis yang saling sejajar. Mudah saja kan? Nah, selanjutnya ada contoh juga, kita coba pahami. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 1,3 dan sejajar dengan persamaan garisnya 2x tambah 4y min 1 sama dengan 0. Oke, dari persoalan di sana ya, kita ketahui bahwa garis tersebut dulu yang pertama melalui titik A. Bagian ini yang pertama, dan yang kedua dia memiliki sejajar ya dengan garis lain, yaitu garis G1 di sini. Garis G2, maaf. Nah, yang kita cari di sini adalah garis persamaan garis G1-nya. Kayak yang pertama jelas dulu bahwa untuk yang garis yang saling sejajar itu M1 sama dengan M2. Kayak yang kita cari dulu gradien untuk garis M2-nya di sini. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita peroleh bahwa
nilai Y sama dengan min 1/2X tambah 1/4. Atau dengan kata lain di sini gradiennya adalah min 1/2-nya. Gitu. Berarti juga M1 sama dengan min 1/2. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaan garis yang melalui suatu titik A di sini, dan juga gradiennya diketahui, yaitu di sini Y min Y1 dikali dengan M X min X1. Nah, sudah. Selebihnya tinggal kita substitusikan variabel-variabel dan juga nilai-nilai yang kita ketahui di sana, yaitu X1, X1, Y1 serta nilai M1 di sini ya gradiennya. Nah, selebihnya tinggal kita selesaikan secara aljabar. Saya rasa ini cukup mudah saja. Nah, ini nanti hasil akhirnya ini persamaan garis G1-nya. Oke, terima kasih atas semuanya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.